Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 dengan mengikutsertakan Habudi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 yang diajukan oleh Habudi Antoni Aljufri SEMM dan Heni Ferawati SEMM bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 yang memberi kuasa kepada Fahmi Nugroho dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang yang memberi kuasa kepada Safiuddin dan kawan-kawan yang selanjutnya disebut termohon. 2. Dr. H. Joncik Muhammad SSI, SHMHMM dan Arifai SH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Sofwan Yusfiansa SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah dalam eksepsi berkenan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Oleh karena itu, eksepsi berkenan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu dan kedudukan hukum. Berkenan dengan eksepsi tenggang waktu dan eksepsi kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan pemohon bukan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, jika Mahkamah menerapkan pasal 157 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang 10 2016, pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016, pasal 4 ayat 1 huruf B, dan pasal 7 ayat 2 PMK 3 2024, maka jelas permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menjadikan kondisi atau kejadian khusus pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi atau kejadian khusus yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024. Penyelesaian kondisi atau kejadian khusus demikian masih dimungkinkan mengingat tahapan pemilihan umum kepada kepala daerah inkasu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi atau kejadian khusus demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud. Dengan demikian, guna membuktikan kebenaran dalil pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk menunda keberlakuan syarat formil dalam perkara akuo dan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan perkara akuo ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 03 dan seterusnya 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Februari 2025. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.5 di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah
dan oleh karena terdapat dugaan pelanggaran syarat pencalonan yang berujung pada adanya kondisi atau kejadian khusus yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan pasal 157 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang 10 2016, pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016, pasal 4 ayat 1 huruf B dan pasal 7 ayat 2 PMK 3 2024. Maka guna membuktikan kebenaran dalil pemohon tersebut terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi, berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon tidak jelas atau kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa dalil pemohon pada pokoknya berkenaan dengan adanya perbedaan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah dalam jabatan yang sama, yaitu 2 periode masa jabatan, berdasarkan versi termohon dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya menetapkan pasangan calon tanpa menyertakan pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati 4 Lawang tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan berkenaan dengan periodisasi masa jabatan kepala daerah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 2009, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 2020, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 129 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil periode masa jabatan sebagaimana yang didalilkan pemohon, termohon menghitung periode masa jabatan Habudi Antoni Aljufri didasarkan pada ketentuan pasal 83 ayat 4 dan pasal 84 Undang-Undang Pemda, sehingga periode masa jabatan dihitung sejak dilantik tanggal 26 Agustus 2013 hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah tanggal 3 Mei 2016, sehingga periode masa jabatan yaitu 2 tahun 8 bulan. Adapun menurut pemohon, penghitungan periode masa jabatan Habudi Antoni Aljufri didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik PKPU 8 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pemohon menghitung periode masa jabatan sejak dilantik tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara tanggal 22 Oktober 2015, karena sejak saat itu Wakil Bupati H. Syahril Hanafia menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati, sehingga periode masa jabatan Habudi Antoni Aljufri yaitu 2 tahun 1 bulan. Terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan tersebut, persoalannya harus dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya, yaitu apakah periode masa jabatan Habudi Antoni Aljufri sebagai Bupati dihitung hingga pemberhentian sementara atau hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selanjutnya terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Huruf A sampai dengan huruf F dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf C PKPU 8 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga masa jabatan H. Syahril Hanafia sebagai pejabat sementara atau PLT disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk pejabat sementara tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, masa jabatan yang telah dijalani oleh H. Syahril Hanafia terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal 25 Agustus 2018
atau menjabat 2 tahun 10 bulan. Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai penghitungan masa jabatan Syahril Hanafiah, maka masa jabatan Bupati definitif sebelumnya inkasu Budi Antoni Al-Jufri berhenti penghitungan masa jabatannya. Terlebih sejak ditunjuk menggantikan Bupati definitif sebelumnya, Syahril Hanafiah telah menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Bupati serta menandatangani beberapa peraturan dan keputusan antara lain Perda Kabupaten Lawang nomor 09 tahun 2015 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perda Kabupaten 4 Lawang nomor 11 tahun 2015 dan seterusnya, Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2015 dan seterusnya, Keputusan Bupati 4 Lawang nomor 821.23 dan seterusnya, Keputusan Bupati 4 Lawang 821/017 dan seterusnya dianggap diucapkan. Walaupun secara formal Syahril Hanafiah baru dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya dianggap diucapkan tanggal 27 Desember 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Budi Antoni Al-Jufri masa jabatannya dalam periode kedua dihitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara tanggal 22 Oktober 2015 atau 2 tahun 1 bulan atau kurang dari 2 tahun 6 bulan atau kurang dari 2,5 tahun. Oleh karena itu, Budi Antoni Al-Jufri belum menjabat sebagai Bupati 4 Lawang selama 2 periode masa jabatan. Dengan demikian, dalil pemohon terkait dengan ketidaktepatan penghitungan periodisasi masa jabatan pemohon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum sehingga mengakibatkan pemohon tidak dapat menjadi peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 adalah dalil yang terbukti kebenarannya dan oleh karena itu harus dinyatakan beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena bakal calon Bupati Budi Antoni Al-Jufri terbukti tidak melewati atau melebihi 2 periode, maka terhadap hal tersebut bakal calon Bupati Budi Antoni Al-Jufri menurut Mahkamah telah ternyata tidak melanggar ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf M Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga Budi Antoni Al-Jufri memenuhi syarat sebagai calon Bupati 4 Lawang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024. Oleh karena itu, dengan tidak dijadikannya pemohon sebagai peserta dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024, hal demikian telah jelas melanggar dan menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 dengan mengikut sertakan Budi Antoni Al-Jufri dan Heni Ferawati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024. Menimbang bahwa dengan telah diikut sertakannya Budi Antoni Al-Jufri dan Heni Ferawati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan KPU Kabupaten 4 Lawang nomor 1325 dan seterusnya, keputusan KPU Kabupaten 4 Lawang nomor 837 dan seterusnya, dan keputusan KPU Kabupaten 4 Lawang nomor 838 dan seterusnya adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa dengan telah diperintahkannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 tersebut di atas,
dan berkenan dengan keputusan KPU Kabupaten 4 Lawang nomor 1325 dan seterusnya, nomor 837 dan seterusnya, nomor 838 tahun 2024 dan seterusnya telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah juga memerintahkan agar termohon tetap mempertahankan pasangan calon Joncik Muhammad Arifai yang merupakan peserta pada pemilihan umum tanggal 27 November 2024 dan melakukan pengundian nomor urut peserta bersama-sama dengan pasangan calon Habudi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati, serta memberi kesempatan 1 kali kampanye atau debat pasangan calon terbuka guna menyampaikan visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang. Dengan demikian, peserta pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 adalah pasangan calon Joncik Muhammad dan Arifai dengan pasangan calon Habudi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati, bukan pemilihan dengan calon tunggal. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 oleh Mahkamah tersebut, maka diperintahkan pula kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan termohon serta aparat penyelenggara dan peserta pemungutan suara ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak putusan akuo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.18 menimbang bahwa Mahkamah dalam memutus perkara akuo yang amarnya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang bukan dikarenakan atau sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan pemohon sebelumnya in casu. Permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Habudi Antoni Aljufri dan Syaril Hanafiah terkait dengan permohonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten 4 Lawang, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 pada perkara nomor 71 dan seterusnya 2013. Namun karena Mahkamah memandang penting untuk menegakkan konstitusi dan kepentingan kemaslahatan yang lebih besar, khususnya berkenan dengan kepentingan hak konstitusional warga negara, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilihan umum, yang apabila Mahkamah tidak memutus demikian justru akan mencederai sistem demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah mengabulkan dalil pemohon sepanjang dengan periode masa jabatan Habudi Antoni Aljufri, sehingga terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah, karena selain tidak ada relevansinya menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut telah jelas dan telah diselesaikan oleh penyelenggara pemilihan umum dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Namun oleh karena amar putusan akuo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 157 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang 10 2016, pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016, pasal 4 ayat 1 huruf B dan pasal 7 ayat 2 PMK 3 2024 yang kesemuanya tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan, sehingga eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan
dan kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.21 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan untuk sebagian, 2 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang nomor 837 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang nomor 838 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 5 memerintahkan termohon untuk melakukan penghutang suara ulang yang diikuti 2 pasangan calon, yaitu Hajon Cik Muhammad Arifai dan H. Budi Antoni Al-Jubri Heni Herawati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, diulang daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan diulangi 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil penghutang suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. 6 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7 memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8 memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor 4 Lawang untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang sesuai dengan kewenangannya. 9 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.18 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas. Kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat